Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita pada malam hari ini di malam tanggal 18 Ramadan kita alhamdulillah masih diberikan nikmat sehat, nikmat walafiat, nikmat panjang umur sehingga kita bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang sebetul-betulnya kita melaksanakan. Oleh sebab itu saya atas nama mewakili dari DKM Masjid Al-Ihsan dengan ini mengucapkan kepada jamaah atau rombongan pengajian Porsilah yang dipimpin oleh guru kita, hadir nggak Ustaz Jawas, Al-Mukarram, Al-Mukarram dan para hujat, para guru-guru semuanya yang hadir pada malam hari ini. Saya atas nama mewakili DKM mohon maaf apabila dalam penerimaannya ada penyambutannya atau tepatnya kurang berkenan di hati jamaah semuanya, para guru-guru, para ustaz yang datang dari jauh ini alhamdulillah, yang datang dari Jati Cempaka, yang datang dari Jati Keramat, yang datang dari Jati Rahayu, yang datang dari Jati Waringin, semuanya terkumpul alhamdulillah. Yang mana kita sudah tahu bahwasanya Porsilah itu adalah suatu forum pengajian yang sudah lama berdiri puluhan tahun, alhamdulillah eksis sampai sekarang. Ya, walaupun saya sendiri, ya mungkin para bapak-bapak, para ustaz, para hujat, ya maklum ya barangkali bukan saya suruh adab karena keadaan situasi saya belajar dulu Pak. Mata udah kurang lihat, kuping udah kurang dengar. Jadi kalau nggak dia bawa, ya udah ada sih Pak. Tapi memang saya cinta sama Porsilah. Sebab Porsilah dulu didirikan waktu zamannya masih di Musola An-Nahar, namanya Abang Kembu, ya sekarang Kober tuh. Dulu sepeda siapa saya pada kumpul, sekarang udah 1000 kali ngaji, kayaknya udah ya, tapi ya alhamdulillah sampai sekarang ini ada acara silaturahmi Ramadan. Saya sendiri ini Pak bingung, belum pernah ngikutin, tapi disuruh mewakili DKM. Apa yang mesti saya ngomong? Siapa yang mesti tersebut? Jadi saya kalau kata bahasa ini gerabak bubuk ya, jadi kerabakan nih. Oleh sebab itu kepada adik saya ini, saudara saya ya, Ustaz Baihaqi ya alhamdulillah. Kalau dia sudah hafal banget cuma dia cepat tapi dia kan ya alhamdulillah. Ya terima kasih banget atas kehadirannya. Mudah-mudahan segala amal perbuatannya Allah saja yang akan memberikan ganjarannya. Dan juga insya Allah ya para hadirin, para jamaah sekalian, ibu-ibu ya yang hadir sholat tarawih pada malam hari ini. Mari kita dengarkan, nanti ada tausiah yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita ya dari pengajian Porsilah ya, itu yang bernama Al-Ustaz Al-Mukarram Ustaz Rizky Ade Putra, sarjana hukum ya. Beliau ini Al-Mukarram ini adalah tentunya Kiai Haji Muhammad Yakub yang sudah terkenal ya. Alhamdulillah kita doakan ustaz-ustaz muda ini diberikan banyak umur dan mudah-mudahan selalu ilmunya bermanfaat nih buat kita
yang udah tua, yang masih muda, sebab yang namanya hidup regenerasi, yang tua akan turun, yang muda insya Allah mudah-mudahan pada naik ya. Dan sebab itu mari kita bekerjasama antara anak muda dan orang tua, insya Allah semuanya akan berjalan seimbang ya. Jadi jangan saya mau nih kepada adik-adik sini juga, jangan bisa dari orang tua ya, apa yang orang tua kerjain coba ikutin, insya Allah banyak manfaatnya. Sebab itu mari sekali lagi kepada guru-guru semuanya, walaupun saya tidak sebutkan namanya satu persatu atas kehadiran sini, namun tidak mengurangi hormat dan ta'zim saya kepada guru-guru semuanya. Insya Allah semuanya mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga jamaah masjid Jami' Al-Ihsan ya. Tapi sini mah berjam ini masih masjid Al-Ihsan ya. Jadi ini masjid Al-Ihsan belum Jami. Jadi mudah-mudahan semuanya yang hadir pada hari ini, malam ini, selalu mendapatkan maghfirah dan curhat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu kepada guru kita Al-Mukarram Al-Muhtaram Ustaz Rizky Adi Putra, waktu dan tempat kami persilakan dengan segala hormat. Waktu dan tempat kami persilakan. Sallallahu Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beriring salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga kita masih Allah berikan nikmat, Allah berikan rahmat, Allah berikan taufik, Allah berikan hidayah. Kalau kesemuanya itu tidak kumpul, tidak kesemuanya Allah berikan kepada kita, kiranya saat ini kita mungkin tidak sedang berada di masjid ini atau di tempat ini. Hadirin rahimakumullah. Hadirin rahimakumullah. Tentunya Al-Fakir sami'na wa ata'na, karena ini adalah sebuah perintah dari guru-guru saya, wabil khusus Ustaz Behaki yang ada di tengah-tengah kami, pengurus Warsilah, untuk mendatangi satu persatu dari masjid. Dan ini adalah salah satu masjid yang terpilih, hadirin. Iya. Jadi safari Ramadan ini seminggu 2 kali. Jadi kalau 1 kali Ramadan kira-kira 8 kali. Jadi 8 kali dari puluhan, ratusan masjid di Jatiwaringin dan juga Pondok Gede sekitarnya. Luar biasa nggak kira-kira? Luar biasa. Hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita Ustaz Behaki, Ustaz Abdul Rahim yang jauh datang dari Bojongangka. Dia pengajian mana aja hadir. Ya, semoga sehat afiat. Orang tua saya Ustaz Abdul Rashid, Ustaz Abdul Khair, dan segenap orang-orang tua, bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di luar, wabil khusus guru saya Ustaz Darul Qutni. Alhamdulillah Allah masih berikan kita sehat afiat, panjang umur, taufik hidayahnya kepada kita semua.
yang alhamdulillah kita sudah melewati pertengahan dari bulan suci Ramadan. Cepet banget nggak rasanya kira-kira? Ya Allah. Ibu-ibu lagi pada bingung, Pak. Iya, bikin kue apa katanya? Beras mahal. Iya, beras mahal. Tepungnya mahal, beda kagak katanya. Ya Allah. Hadirin rahimakumullah. Kita baru melewati malam ke 17 Ramadan. Yang sama-sama kita tahu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan sebuah wahyu, dan itu menjadi wahyu kepada nabi terakhir, kepada nabi penghulu dari para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan sebuah wahyu di tempat yang tidak biasa. Hadirin rahimakumullah. Rasul berada di Gua Hira. Mana itu Gua Hira? Ada yang tahu? Iya. Hadirin rahimakumullah, Gua Hira ada jauh dari pusat kota Makkah, dari Masjidil Haram. Kalau kita naik mobil, naik bus, kira-kira rada-rada setengah jam dah kira-kira. Setengah jam itu kita baru sampai bawahnya doang, hadirin. Bayangin kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dulu nggak ada mobil, nggak ada bus, nggak ada motor, adanya cuma onta, adanya kuda, adanya keledai dan yang lainnya, hadirin. Rasul di tengah malam berkhulwat, jauh dari kebisingan, jauh dari keramaian, jauh dari manusia, hadirin rahimakumullah. Ketika itu Rasulullah di malam hari itu, kalau kira-kira sekarang, hadirin, alhamdulillah pemerintah Saudi sudah bagusin tuh jalan menuju Gua Hira. Sekarang jalanannya bagus, terang dan landai kira-kira. Itu juga kalau kita naik ke atas, ya Allah, mungkin kira-kira setengah jam apa sejam. Kalau kata Bapak Abdurrahim tadi, kalau mata udah kurang awas, iya, itu mah kira-kira belum kaki asam urat katanya, ya Allah. Iya, kalau naik ke atas, hadirin, itu 1 jam atau 2 jam. Jadi bayangin Rasulullah sendirian, hadirin. Rasulullah sendirian naik ke atas Gua Hira berkhawat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saat itu juga turunlah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala melalui Sayyidina Jibril. Hadirin rahimakumullah, Rasul juga manusia biasa. Kenapa begitu? Karena Rasul ketika pertama kali bertemu dengan Sayyidina Jibril, malaikat Jibril, Rasul sebelumnya belum pernah bertemu, hadirin. Belum pernah kenal, belum pernah kenalan. Bayangin kita didatengin orang belum pernah kenal di atas gunung. Iya, ini orang mau ngapain gua, kan gitu pikiran kita. Ini hadirin, maka dalam beberapa riwayat dikatakan Rasul saat itu bukan main menggigil, hadirin. Kaget bukan main. Kayak kita coba tiba-tiba didatengin, jangankan sama setan gitu kira-kira. Kita didatengin sama polisi apa TNI aja, ya Allah, udah ketakutan kita. Padahal kita nggak punya salah itu, hadirin. Ya Allah. Rasulullah didatangi oleh malaikat Jibril. Lalu Rasulullah ketika dikatakan oleh malaikat Jibril, Iqra, kata Rasulullah, ma ana biqari, saya nggak bisa baca. Hingga 3 kali, lalu turun ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, sampai 5 ayat, hadirin. Maka hadirin rahimakumullah, lalu timbul pertanyaan kepada kita, lalu kenapa di dalam surah Al-Qadar, ya kan, dikatakan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Dikatakan Quran turun pada malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar kapan itu? 10 malam terakhir. Lalu kalau tadi dikatakan tanggal 17 Ramadan, berbeda nih, hadirin. Ya. Jadi yang benar yang mana? Dua-duanya benar. Jadi Al-Quran itu diturunkan dalam 2 fase, hadirin. Fase yang pertama, Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran secara utuh ke Lauhil Mahfuz.
Yaitu kapan? Pada malam Lailatul Qadar. Karena turunnya ke Lauhil Mahfuz nggak ada makhluk yang tahu, maka menjadi misteri hadirin. Kapan Lailatul Qadar itu? Kapan kita bertemu dengan Lailatul Qadar? Malam yang lebih baik dari 1000. Ya Allah. Malam kira-kira kalau dihitung 80 tahun. Ada sih orang tua saya 80 tahun. Ada, alhamdulillah ya. 80 tahun itu kalau kita dapat Lailatul Qadar, ya Allah, nutup hadirin. Ibarat kata kalau kita hidup ini adalah dagang, kalau kita bisnis, udah untungnya udah nutup. Itu setahun sekali. Kalau kita hidup 60 tahun, kira-kira dari akil balik umur berapa kira-kira? 10, 12. Berarti 40 tahun, 50 tahun. Kalau dia 50 tahun dia dapat Lailatul Qadar, ya Allah. Maka kira-kira dia dapat keutamaan itu sekitar 4.000 tahun, ya Allah. Kita abang nggak dapat satu kali mana ya kan kira-kira? Iya, insya Allah jamaah Al-Ihsan yang doyan taraweh. Iya, yang terawihnya 23, jangan 8 mundur, jangan. Iya, ada gitu yang 8 mundur. Iya. Iya, alhamdulillah nih jamaah udah semakin maju. Majunya ke depan bukan ke belakang. Iya, ya Allah. Apalagi ntar 10 malam terakhir hadirin. Itu pas THR udah turun. Itu banyak yang zakat mall namanya. Zakat mall? Bukan zakat mal. Kalau zakat mal pengurus masjid, pengurus musola seneng. Kalau zakat mall yang seneng mallnya. Iya. Ya Allah hadirin rahimakumullah. Jadi Al-Quran turun dalam 2 fase. Yang pertama dalam Lailatul Qadar, Al-Quran turun, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ke Lauhil Mahfuz. Dan pada 17 Ramadan Al-Quran itu turun kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara berangsur-angsur selama 23 tahun. Dan dalam beberapa riwayat yang kita tahu ditutup dengan ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam. Jadi dalam ayat juga dalam surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Jadi hadirin, ibarat kita ini hidup kayak kita beli mobil. Kenapa? Kalau kita beli mobil itu dapat buku panduan, dapat buku petunjuk. Sama juga kita hidup di dunia, Allah sudah berikan Al-Quran kepada kita. Kalau Al-Quran nggak kita pakai, maka kira-kira hidup kita benar apa enggak? Ya. Nah, sekarang kira-kira udah malam ke berapa ini sekarang? 18. Iya. 18, 19 ya? Ya, ada yang 18, ada yang 19. Saudara kita yang Muhammadiyah 19. Iya. Gak apa-apa. Ntar yang penting lebarannya akur. Kalau nggak akur ntar tupatnya pada basi. Iya. Hadirin rahimakumullah. Kiranya ini udah malam ke-18, malam 19, udah sampai juz berapa ini kita baca Quran? Roma-romanya mah kalau orang tua saya, bapak-bapak, ibu-ibu sekali duduk dapat 5 juz. Iya. Juz apel, juz mangga, alpukat lah kenyang itu umbung gitu. Hadirin rahimakumullah, kalau ini udah masuk malam 18, 19, paling enggak katanya one day one juz katanya begitu. Satu hari satu juz. Berarti kira-kira harusnya kita ada juz berapa ini? 18, juz 19. Itu kalau kita di Masjidil Haram, Pak, di Masjid Nabawi, itu dia emang sholat tarawihnya 10 rakaat. Tapi 1 rakaatnya bacanya 2 halaman. Ada yang buat? Di sono, Pak, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, sholat tarawih pada nangis-nangis. Ngapa dia? Dia ngerti sama Quran. Sama orang kita. Kalau dikasih 1 juz sholatnya, Ustaz Behaki bacanya 1 juz, orang kita juga nangis-nangis. Kenapa itu? Asam urat.
Ya Allah, sampai hati baca katanya kalau kita kan 20 rakaat ya, satu rakaat satu halaman. Insya Allah besok nggak ada yang datang lagi. Kalau sampai hati saya tandain, saya kagak datang katanya ke Masjid Al-Ihsan. Kalau baca Qurannya satu, tapi hadirin kita juga perlu coba tuh. Perlu ngerasain, perlu nyoba. Perlu nyoba kenapa? Biar ngerasain enaknya. Ya Allah. Saya dulu pas di pesantren alhamdulillah punya guru hafal Quran, hafalannya bagus. Itu alhamdulillah Pak, satu juz nggak ada salah. Iya, cuma kita aja udah merem-merem udah gitu-gitu Pak sambil megang Al-Quran. Untuk ngilangin ngantuk kita megang Al-Quran. Boleh itu hadirin. Tinggal cari imamnya yang bisa mimpin satu juz. Iya, uang itu sudah banget. Iya, ya Allah hadirin rahimahullah. Alhamdulillah, semoga kalau kita bukan ahlul Quran, kalau kita bukan orang yang ahli dalam Al-Quran, paling tidak kita cinta kepada Al-Quran. Kita masih bisa baca, orang-orang tua saya, ayo kita baca. Walaupun kita enggak ngerti, dikit-dikit kita baca artinya hadirin. Ya, kalau kita nggak bisa, semoga anak-anak kita, cucu-cucu kita jadi ahli Al-Quran. Orang-orang yang mengajarkan Al-Quran. Orang-orang yang mendapatkan keberkahan dari Al-Quran. Amin. Mohon maaf, udah 8:30 lewat. Ibu-ibu udah pada nungguin ada sinetron Mbak katanya. Takutnya ntar ketinggalan, jadi kagak nyambung katanya nontonnya. Ya mohon maaf, mohon ridho bapak-bapak yang mau ngopi, mau ngerokok udah pada asem. Ini cuma puasa doang yang bisa nahan kagak ngerokok. Iya, tadinya ngerokok satu hari satu bungkus. Iya, jus. Giliran ngaji kan satu jus berat banget. Baru baca satu halaman aja mata udah. Iya. Kalau sambil ngerokok sambil ngopi, insyaallah buat hadirin rahimahullah. Mohon maaf, mohon ridho. Kalau ada salah datangnya dari saya, kalau ada benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, mohon ridha. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.